Salam sahabat Berazam, sudah pernah mendengar surga tersembunyi di Kecamatan Langgam? Sebuah danau yang terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kawasan ini menjadi tempat wisata keluarga yang baru di Provinsi Riau. Sebuah keindahan alam yang alami dengan pesona danau dari Sungai Kampar dan hutan asli. Danau Tajwid dikelola menjadi tempat wisata yang modern dengan menghadirkan wahana permainan terkini. Dan sekarang di-branding dengan nama Harmoni Tajwid Wonderland. Kali ini Berazam berbincang-bincang dengan pemiliknya langsung. Dia punya cita-cita menjadikan Danau Tajwid sebagai tempat wisata yang menarik di Provinsi Riau. Bagaimana bincang-bincangnya? Jom kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriadi dari tabloid Berita Azam dan berazam.com. Sekarang saya sedang berada di Danau Tajwid. Di belakang saya ada burung garuda yang sangat besar sekali. Danau ini luar biasa dan dalam beberapa tahun terakhir namanya cukup dikenal luas oleh masyarakat di Provinsi Riau, termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena di daerah ini ada satu taman rekreasi yang dipersiapkan untuk menampung keinginan masyarakat yang hendak berlibur di danau ini. Nah, kita tahu semua bahwa rekreasi daratan ini memang menjadi salah satu primadona dari masyarakat. Apalagi jarak antara Danau Tajwid dengan Kota Pekanbaru hanya sekitar 80 km. Kita akan berbincang-bincang dengan siapa penggagas Danau Tajwid ini. Penggagas Danau Tajwid ini saya perkenalkan adalah Pak Haji Muhammad Arif. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji. Sore. Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar soal Danau Tajwid ini. Banyak yang bertanya, ini apa asal muasalnya, kenapa danau ini diberi nama Danau Tajwid? Saya kan secara dari awal tidak tahu ya. Tetapi seumur saya, karena saya sekarang udah 69 tahun, berarti umur 9 tahun saya udah ngetahui namanya Danau Tajwid. Nah, kenapa Danau Tajwid? Kebetulan yang pemilik tanah atau kebun rumah yang ada di Kuala mau masuk ke Danau Tajwid itu adalah seorang nama Muhammad Sak. Dia adalah seorang ustadz juga mengajar ilmu tajwid. Nah, jadi dinamakanlah danau mana? Danau Tajwid. Danau Tajwid. Nah, jadi Danau Tajwid berarti ada tempat pengajian di sana. Berarti dulu nggak ada nama danau ini, Pak Haji? Setahu saya sebelumnya tuh ada cerita, tetapi cerita ini boleh dikatakan benar, ya benar juga karena kita membuktikan juga bahwa danau ini adalah kepunyaan dari suku. Jadi danau ini dilelang tiap tahun untuk mencari dana pembangunan di Kelurahan Langgam ini. Jadi misalnya untuk bangun jalan atau jembatan atau sekolah, masjid, atau misalnya guru-guru ngaji. Nah, jadi ini dibiayai dengan hasil lelangan danau ini. Salah satu danau ini dari 13 danau yang harus dilelang setiap tahunnya oleh nenek mama. Masih ingat tak Pak Haji tahun berapa itu Danau Tajwid ini dikasih nama? Mungkin waktu itu Pak Haji masih Saya udah 60 tahun ke depan 60 ya. tahun. Nah, 60 tahun itu berarti saya dari sekarang udah 60 tahun. Berarti dulu ikut ngaji juga. Nah, ikut. Saya kan suka cari ikan, malah dalam zaman itu ya. Mata pencarian kehidupan orang itu adalah masalah ikan di sini. Nah, boleh dikatakan banyak ikannya, dan kita boleh dikatakan pemasok ikan yang untuk sampai Bengkinang, Pekanbaru itu adalah dari Langgam ini. Langgam. Berarti potensi Langgam ini cukup besar. Ini di sebelah belakang saya ini ada satu burung garuda yang sangat besar. Kalau Anda ingin berselfie di atas itu persis seperti naik di atas sebuah burung. Saya tidak tahu ini apa filosofi Pak Haji ini membuat burung garuda yang demikian besar. Kita tanya Pak Haji, apa ini? Sebenarnya kita melihat ya, orang banyak nanya sama saya, kenapa harus gambar elang?
pertama kali masalah harus tajam penglihatannya dan dia cepat tanggap. Nah, kalau nangkap sesuatu dari jauh dia ada nampak suatu peluang itu apa. Nah, kalau elang itu kan menangkap ikan, masih mau ikan naik dia udah tahu, langsung dia kejar. Lalu apa hubungannya elang dengan danau ini, Pak Ji? Elang sama danau ini karena di sini boleh dikatakan karena ini ikan, banyak ikan, maka elangnya pun banyak juga di sini. Elang banyak di sini. Iya. Berarti pusat elang juga di Iya. sini. Berarti saya salah sebut tadi, ini bukan burung Garuda tapi elang. Nah, Anda nanti silakan berselfie di atas elang ini, luar biasa tempatnya. Ini cukup kokoh. Kalau untuk 1-2 orang masih bisa terbang bersama elang, persis seperti kita berada di atas angkasa. Oke, sekarang saya beritahu kepada Anda semua bahwa Danau Tajwid ini sekarang sedang disulap oleh Pak Haji Haris menjadi sebuah kawasan rekreasi, tempat tamasya bagi keluarga atau bagi siapa saja, tak hanya dari Pekanbaru, dari Kampar, dari Riau, bahkan dari Indonesia, dapat menikmati fasilitas di Danau Tajwid ini. Nah, kita tanya ke Pak Haji, Pak, asal mula ini kok bisa tiba-tiba Pak Haji menjadikan tempat ini tempat wisata? Sebenarnya kita ya dari awal, nah ada nama salah satu dari program pemerintah itu, dari 7 program, ada namanya Pelalawan Eksotis. Pelalawan Eksotis ini kan berwisata, Ya. karena ada di pelalawannya Bono. Bono ini tempat peselancar dunia terlama Yang sudah terkenal itu ya, terkenal. Bono. Maka kita melihat Bono ini kan sewaktu-waktu adanya, bukan seterusnya. Nah, tapi untuk penunjang pariwisata orang melihat Bono, apa tiap kecamatan harus punya ada tempat wisata Tempat wisata unggulan. yang unggulan. Ternyata di daerah lain, mungkin ke kecamatan lain kita coba jajaki. Kadang-kadang ada satu daerah yang harus kita bangun, misalnya Ekuator. Ya. Ternyata untuk pembebas lahannya cukup tinggi. rumit. Nah, tinggi tidak sesuai dengan NJOP. Maka ini kan tentu menyalahi daripada aturan kita. Maka kita lari-lari beberapa daerah wisata budaya. Nah, budaya seperti di Pelalawan Kerajaan Istana Sayap. Ini sekarang yang kita lakukan. Nah, di samping juga kan tidak cukup sedemikian. Ada lagi wisata budaya-budaya persukuan. Soalnya di sini ada 32 paguyuban. Seluruh suku yang ada di Indonesia ada di Pelalawan. Jadi kita coba menampakkan ini supaya dia memiliki suatu kegiatan pariwisata. Ternyata sewaktu-waktu, tidak seterusnya. Maka saya berprinsip, waktu saya tinggal 2 tahun, maka saya harus ada salah satu kecamatan yang punya unggulan pendukung wisata Bono. Berarti saya bangunlah di Itu dia sejarah singkatnya. Saya lupa memperkenalkan kepada Anda pemirsa. Ternyata Pak Haji Haris ini Bupati Kabupaten Pelalawan. Nah, ini sudah masa 2 periode kepemimpinan beliau. Dia ingin memberikan satu kenangan indah bagi masyarakat untuk tempat berrekreasi. Nah, sekarang kita tanya Pak Haji. Tadi mencoba mengkonekkan ya antara program pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan keberadaan Danau Tajwid. Sasaran yang ingin dicapai itu apa sebenarnya? pertama kali kita kan sama tahu karena Pelalawan ini semula 2006 masih diapakan adalah daerah tertinggal, yang daerah pemekaran tertinggal itu adalah Pelalawan dari 2006. Nah, kita bagaimana perkembangan dari visi kita lakukan pembaruan, berarti mindset kita harus terubah, itu baru bisa kita kejar. Dan begitu juga masalah kemandirian pemerintah daerah dengan PAD-nya, tidak 100% ketergantungan dari dana APBN, kita coba yang beransur. Yang ketiga, bagaimana kemandirian masyarakat ke depan untuk ekonominya. Nah, maka di sini kita coba khusus di Danau Tajwid ini, wisata ini, yang pertama sekarang kan dana masuk itu adalah dipungut PAD oleh pemerintah daerah. Nah, jadi dengan adat. Jadi kalau pendapatan di sini untuk masuk nggak ada. Berarti berbagi nih ya Antara adat pemerintah dan daerah ya. masuk kas PAD dengan owner ya. Owner nggak ada, Pak. Owner nggak ada. Nggak ada, kecuali permainan. Permainan dari Nah, baru. permainan. Nah. Oke.
Bicara tentang permainan Pak Haji, saya melihat banyak sekali permainan di sini. Ada flying fox yang membelah sungai Danau Tajwid. Kalau saya hitung-hitung jaraknya ini sekitar 241 meter. Kemudian ketinggiannya ada sekitar 80 meter. 18 meter cukup gampang juga ini Pak Haji. Kemudian ada juga bebek. Ya. Kemudian ada juga ini apa ini Pak Haji? Yang di depan ini? Outbound yang sangat luar biasa, yang itu tidak Anda temukan di tempat-tempat rekreasi lain. Ada juga selancar Pak Haji ya? Selancar ada. Selancar pakai speed. Ada. Nah, yang terpenting lagi ya, ini yang terpenting. Ada satu kapal besar, restoran apa ini namanya Pak? Restoran berjalan. Restoran berjalan. Ada acara. Satu kapal besar yang disulap menjadi restoran, dan itu Anda bisa berkeliling melalui restoran berjalan ini dalam kurun waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan Rp20.000. Nah Pak Haji, tolong ceritakan fasilitas apa yang rencananya akan Pak Haji persiapkan buat tempat rekreasi di sini. Tempat di sini pertama kali tentu penginapan ya. Penginapan secara mungkin kita coba secara berangsur, dan begitu juga masalah jualan masyarakat keramaian sini, masalah makanan ya. Nah, maka di sini kita coba juga nantinya ke depan bagaimana ini menjadi suatu event-event untuk pramuka yang sering kita lakukan, dan begitu juga fasilitas lainnya. Nah, ke depan tentu kita melihat juga permainan-permainan yang pernah dilakukan oleh di daerah-daerah lain. Nah, kita coba terapkan juga di sini. Jadi satu sisi keuntungan kita apa? Bagaimana perputaran ekonomi daerah tetap berputar di dalam daerah itu sendiri. Tetap di daerah sendiri. Ya. Dan begitu juga masalah ekonomi masyarakat pada terfokus bisa hidup. Dinikmati oleh masyarakat. Satu contohnya saya berikan. Setelah dibuka ini, boleh dikatakan rumah makannya sekitar ini kan banyak. Berarti otomatis ekonomi hidup. Nah, yang kedua orang jualan. Nah, biasanya kan harus ke Kerinci atau kemana daerah lain. Ternyata sekarang enggak. Jadi pungut enggak tuh? Enggak. Dikenai pajak enggak? Belum. Itu nanti enggak. Nah, apa rencana fasilitasnya nih Pak Haji? Selain yang kita sebutkan tadi, desain tempat rekreasi, tempat wisata yang luasnya ini kalau saya lihat ini 23 hektar nih Pak Haji. 23 hektar. Seperti apa Pak Haji akan memanjakan orang yang akan datang ke sini? Memanjakan itu pertama kali mungkin bagi anak-anak ya. Sekarang sedang kita bangun waterboom untuk anak-anak. Mudah-mudahan nanti kepuasannya tidak dia bermain lagi mandi di sungai, tapi dia mandi di kolam renang itu. Nah, jadi anak-anak lebih bebas bermain. Di kolam renang. Ya. Yang kedua, ya waterboom itu untuk mainan. waterboom. Nah, kemudian flying fox. Flying fox ada, outbound ada, flying fish ada, nah, banana boat ada, jet ski. Itu sudah bisa dipakai semua tuh. Bisa dipakai. Yang akan menjadi ciri khas di sini mungkin belum dibangun tapi akan dibangun. Kita di sini sebenarnya dalam misalnya ini kan kegiatan sebenarnya yang harus kita buat lah. Bagaimana kita serahkan kepada nanti pengelola. Mungkin tadi saudara Jenderal F1 mengelola seterusnya. Kalau saya kan tidak mungkin ya. Nah, maka dia ngelola nanti bagaimana untuk memanjakan masyarakat di sini dan tidak merasa tertinggal dari daerah lain. Tapi ini kan hutan nih Pak Haji. Kiri kanan muka belakangnya saya lihat hutan. Hutan ini di sini boleh katakan aman. Aman ya. Aman kita selain daripada ya kera yang ada di sini tapi tidak mengganggu masyarakat. Kalau jarak tempuh? Jarak tempuh kita kalau dari Kerinci kan cuma 15 menit. Kalau Pekanbaru cuma 1 jam. Kurang dari 1 jam lah. Nah, jadi ini kita kan cukup bagus ya. Masalah fasilitas serasa tinggal lagi jalan peningkatan jalan. Nah, kalau misalnya listrik, biasanya kan listriknya yang susah Pak. Nah, kita ada masuk jaringan PLN di sini. Tapi nanti akan disediakan juga Penginapan kita cara berangsur. Sesuai permintaan lah. Orang kebanyakan di sini dia tidak minta penginapan, tetapi dia tenda. Tenda yang kita sediakan. Tenda. Nah, ini perlu diketahui juga. Ini kalau malam luar biasa enaknya di sini. Saya aja sekarang sore sudah merasakan dinginnya hawa di Danau Tajwid.
apalagi malam. Kalau malam tentu suasananya akan lebih nikmat dan Anda akan apalagi lampu-lampu semuanya hidupkan. Nah, jadi tempat ini tidak hanya sekedar untuk rekreasi, tapi juga bisa dimanfaatkan buat rapat-rapat, pertemuan-pertemuan sambil menikmati keindahan malam. Tapi soal makanan gimana sini Pak Haji? Kalau misalnya ada yang mau menginap, Di sini selama makanan ada spesial Pak, sama sekitar masuk kapal. Kapal itu kita kan berjalan, itu makanan dari dalam, kita bisa beli di dalam, bisa beli dalam ya. cukup murah juga. Artinya kalau Masyarakat makanan pun banyak juga. kalau malam ada yang menginap berkemah di sini, soal makan, soal makan aman lah ya, kopi, mie itu aman lah ya. Ini ngomong-ngomong Pak Haji, sudah buka belum ini? Sudah dioperasikan belum? dioperasikan udah, tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Karena kita kadang-kadang masih banyak orang yang ingin mencoba. Coba. Nah, jadi kita apakah juga gratis, ada yang dikurangi harganya. Jadi bermacam-macam cara lah. Sekarang yang sudah rutin nih Pak Haji, yang sudah rutin datang masyarakat di sini berapa persen tingkat kunjungannya? Tingkat kunjungannya kita kalau yang banyak itu kan hari libur ya. Hari libur Sabtu Minggu ya. Nah, Sabtu Minggu itu yang kayak yang sering datang tapi tidak begitu ramai ya. Tapi kalau hari libur puasa, sudah lebaran hari haji atau nasional, itu ribuan juga. Ribuan juga. Ya. Berarti sudah banyak juga masyarakat yang datang berkreasi sini Pak. Ya, dari mana aja Pak Haji? Ada yang dari luar daerah? Luar daerah ke antar kabupaten ada. Nah, Dan dari Dumai ada, dari Pekanbaru ada, dari Bangkinang sana ini jauh pun ada. ada ya. Nah, jadi semuanya apalagi dari di Pelalawannya kan perusahaan banyak Pak. Banyak. Orang pendatang dari mana-mana ada beli goreng ke sini. Event-event juga Ya, ada ya. event ada. Kalau ada yang mau sewa tempat ini untuk event mudah sekali. Ah, mudah, itu tinggal menghubungi Zainal Ikhwan. Ya. Anda dapat menjadikan tempat ini sebagai tempat event pariwisata atau event apapun yang akan Anda buat dalam rangka mencari kenikmatan berwisata alam di Danau Tajwid. Saya kira demikian bincang-bincang kami dengan Pak Haji Muhammad Haris. Terakhir nih Pak Haji, apa yang ingin Pak Haji sampaikan pesan kepada masyarakat ini terkait dengan keberadaan Danau Tajwid? Nah, pesan saya kepada masyarakat, karena Pelalawan ini kan adalah tempat yang cukup diharapkan. Mungkin dengan adanya tempat wisata yang ada di Pelalawan, di samping Bono ada Danau Tajwid, begitu juga dari wisata budaya di Pelalawan, Istana Sayap. Nah, kita manfaatkan semua ini untuk berlibur anak-anak, dan begitu juga kesempatan juga bagi masyarakat kalau ingin mencari tambahan jualan-jualan silakan. Nah, Ini itu ekonomi masyarakat. yang penting itu jualan-jualan di seputar danau untuk menambah income pendapatan keluarga. Pak Haji Muhammad Haris membuka peluang bagi ekonomi rakyat, UKM-UKM, kerajinan industri rumah tangga yang ingin mengembangkan ekonomi di seputar Danau Tajwid. Silakan, free, tanpa ada pajak, tanpa ada pungutan dan lain-lain. Nah, saya kira itu permisa teman-teman semua. Sekali lagi, ini adalah Danau Tajwid yang baru dikembangkan oleh ownernya Pak Haji Muhammad Haris sekaligus Bupati Kabupaten Pelalawan. Ini sudah beroperasi, tempatnya nikmat sekali. Mari jadikan Danau Tajwid ini sebagai salah satu alternatif pilihan Anda untuk berwisata. Di samping menggalakkan tempat-tempat wisata lain yang tadi sudah disebutkan, ada Bono, ada Istana Sayap, ada Tesonilo dan lain-lain. Ada juga Ekuator, sekarang ada Danau Tajwid. Mudah-mudahan Anda dapat berlibur, menikmati kesempatan ini pada setiap akhir pekan Anda bersama keluarga. Terima kasih juga Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan tempat ini berkembang dengan baik dan menjadi pilihan ekonomi bagi masyarakat khususnya di Papua. Kita bertemu pada momen yang lain dalam peristiwa yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.